waktu menangani timnas pernah menangani pemain yang parah banget nggak, Bung? Kalau yang pernah sih paling repot ya ada pool masuk di kepala, itu pernah. Itu pernah sekali. Pingsan pernah waktu saya main di klub, itu pernah. Meremehkan pentingnya tidur. Nah, tidur tuh seringkali diremehkan sebagai bentuk recovery yang paling penting. Kita bisa bicarakan nutrisi, kita bisa bicarakan ice bath, kita bisa bicarakan segala macam bentuk sport science metode, tapi kalau nggak tidur sama aja. Oke, Sport Friends, kita bertemu lagi dalam Metro Sport Podcast pada hari ini. Nah, biasanya tamu saya adalah para atlet, ya kan, para olahragawan Indonesia, timnas dan sebagainya. Tapi untuk saat ini, untuk kali ini, podcast tamu saya adalah orang yang berada di belakang para atlet, yang berperan luar biasa bagi para atlet ketika mereka latihan, bertanding atau pasca pertandingan. Dia adalah seorang terapis, seorang fisioterapis yang perannya luar biasa. Dan tamu saya saat ini bukan orang sembarangan. Dia adalah fisioterapis yang pernah berada di timnas pada era 2010. Nah, dan dia juga punya pengalaman, punya latar pendidikan fisioterapis yang juga sangat luar biasa. Jadi tepat sekali dia pernah ada di timnas PSSI pada saat itu. Udah nggak panjang lebar, telah hadir di sini Bung Mathias Ibo. Selamat sore, siang pagi ya. Malam. Oke, Bung, apa kabar? Puji Tuhan baik-baik. Puji Tuhan baik-baik. Kita sudah lama tidak bertemu. Pernah ketemu papasan pas lari ya? Kalau nggak salah Borobudur maraton tuh ya. Maraton sebelum pandemi saya lihat Anda lari di full maraton. Saya masih half maraton. Merendah. By the way, ini kita pengen, biasanya saya ngundang atlet, tapi kali ini kita sepakat mengundang orang yang benar-benar mempunyai peranan penting dalam sebuah tim ataupun sosok seorang olahragawan. Dan ini Anda punya kriteria untuk itu. Saya ingin tanya, Bung. Yes. Seorang fisioterapis di sebuah tim atau klub olahraga itu perannya apa? Pertama terima kasih ya kehormatan bisa di sini sama Om Boy, bisa ngobrol. That's great. Kalau kita dari sisi fisioterapi di dalam sebuah tim itu sebenarnya tugasnya kan sesuai dengan sebenarnya namanya aja fisioterapis. Berarti kalau fisio dan fisik kan, berarti kan mengawasi hal-hal yang berhubungan dengan fisiknya. Nah, ini berarti dalam konteks misalnya mereka ada yang cedera, ya kita membantu memulihkan apa yang ada dengan latihan-latihan yang sesuai. Nah, tapi ini yang perlu ditekankan, kita tuh bekerja sama dengan dokter tim yang ada di situ. Karena kan supaya betul itu sangat perlu karena untuk dalam sisi memberikan diagnosa yang tepat. Jadi dokternya akan memberikan diagnosa, misalnya dari diagnosa medisnya apa, nanti fisioterapi yang memberikan latihan-latihannya. Jadi ada perannya di situ. Kalau massage pemijat itu juga? Itu sebenarnya bisa menjadi bagian dari fisio juga kalau diperlukan. Tetapi pada dasarnya kalau dalam sebuah tim itu kita lebih baik kalau kita memiliki beberapa orang dengan kompetensi yang berbeda ya. Jadi misalnya nanti ada massage terapisnya ya atau sport terapis ya kita sebut. Nah, mereka melakukan relaksasi dengan massage. Nah, kalau misalnya dibutuhkan ya fisio boleh sekali-sekali membantu, tidak ada masalah, tapi fungsinya lebih ke arah menangani cedera yang ada. Karena kebutuhan dalam tim kan misalnya cedera lutut contohnya, ya itu harus dengan cepat diawasi, rasa sakitnya dihilangkan sehingga mereka bisa pulih, bisa berlatih kembali dengan teman-temannya. Jadi sebuah tim tidak hanya sepak bola ya, tim basket, volleyball dan sebagainya, yang harus dimiliki oleh sebuah tim adalah dokter, fisioterapis dan masur. Itu kayak udah tiga itu yang harus bekerja bersama dalam sebuah tim. Biasanya apa yang fisioterapis lakukan? Diskusi kah atau apa dengan para dokter dan juga para pemijat? Kalau misalnya dalam konteks cuma satu cabang itu biasanya isi kan, jadi kan itu kan selalu bersama. Jadi cabang dibicarakan cuma misalnya kita katakan sepak bola, ya udah dalam sepak bola tim ini ada berapa pemain, kita pasti akan bagi nih mana pemain yang cedera misalnya. Nah, pemain cedera nanti kita lihat nih, oh dia cederanya bisa tangani fisio. Tapi pemain kedua misalnya dia cedera tapi misalnya curiga nih lututnya, misalnya kita anggap aja contohnya lutut aja terus ya. Lututnya ada bermasalah, sakitnya nggak hilang-hilang. Nah, ini akan dibicarakan dokter, apakah dia perlu dikirimkan ke rumah sakit misalnya untuk MRI, apakah dia perlu mendapatkan obat khusus kah. Nah, kemudian dilihat nih, oh cederanya udah ringan tapi ototnya kaku dan tegang.
Nah ini perlu direlaksasi oleh sport terapis. Nah kita lihat kemudian pemain yang pulih, karena itu pemain yang nggak cedera juga perlu diperhatikan. Nah itu tugasnya juga dari sport terapis nanti. Kalau sebelum pertandingan apa yang dilakukan oleh fisioterapis terhadap pemain? Itu yang pasti dicek terlebih dahulu kemampuan yang ada di secara cepat ya, ankle-nya bagaimana, lututnya bagaimana, hamstringnya bagaimana, apa kondisi mereka memungkinkan. Kalau oke, langsung silakan untuk bertanding. Tapi kalau misalnya katakan ada bagian yang kita rasa wah ini kayaknya sedikit goyang nih, nah itu bisa dikasih kinesiotape misalnya, bisa dikasih tanpa menyebutkan brand, beberapa krim yang untuk membantu supaya memanaskan atau mendinginkan. 10 menit sebelum pertandingan apa yang dilakukan oleh fisioterapis? 10 menit sebelum pertandingan cuman hanya quick explosive massage ya, itu yang dilakukan secara cepat, last minute check up. Tapi fokusnya kepada yang membutuhkan, karena kan kita sudah ada daftarnya. Ada 11 pemain, siapa yang Anda lihat punya masalah ataupun perlu terapi khusus gitu ya. Betul, dan biasanya kita udah tahu kan dari latihan udah tahu nih pemain A, misal pemain tengah kayaknya kaki kirinya sedikit bermasalah. Nah itu kita fokusnya, yang lainnya udah. Sesudah pertandingan, Bung. Sudah pertandingan apa yang dilakukan? Suruh tidur aja enggak. Sudah pertandingan biasanya sama, pasti akan dicek satu-satu. Nah biasanya dicek dari mulai yang paling bermain kalau sepak bola yang bermain full terlebih dahulu, kita periksa. Setelah itu semuanya melakukan recovery bersama. Itu wajib. Nah kalau di tim biasanya udah di hotel, di kamarnya masing-masing, recovery-nya entah itu ice bath. Kalau nyemplung di kolam itu apa tuh? Itu ice bath. Ice bath. Ya, mandi es. Pemain bola biasanya lakukan itu ya setelah itu wajib ya, bukan pemain bola, juga atlet-atlet lain juga diwajibkan untuk ke recovery, dan itu suatu hal yang sangat penting. Jadi itu ice bath itu sangat penting. Mengapa? Karena itu adalah metode pertama untuk mengurangi resiko terjadinya peradangan ya. Jadi kalau misalnya terjadi benturan-benturan itu biasanya kan, contoh misal kita main nih hari ini, sakitnya itu baru besok. Nah itu karena baru terasa, karena adrenalin masih tinggi, jadi nggak langsung terasa. Nah dengan adanya mandi es, peradangan ini sudah diredam terlebih dahulu, jadi besoknya tidak akan terlalu parah lagi. Yang pertama. Yang kedua, asam laktat atau kram yang terjadi itu bisa di breakdown, jadi tidak masuk ke dalam darah, udah langsung dikeluarkan pada saat itu. Ya, jadi kalau udah masuk ke dalam darah itu biasanya repot, itu biasanya yang pegelnya lama banget, seperti gitu. Berarti ini nggak hanya untuk atlet ini, Bung. Tapi mereka-mereka yang hobi sepak bola, hobi futsal, hobi basket, paling tidak dalam bentuk yang sederhana melakukan hal ini ya. Betul. Jadi ya memang bukan untuk atlet aja ya. Jadi untuk kalau tadi kan bola, ada basket, cabang-cabang lain juga. Tapi termasuk sport-sport entusias nih, para pelari yang suka doyan sepeda segala macam. Kalau udah latihan terus-menerus, itu sebenarnya satu hal yang bisa dilakukan juga. Bung pernah terlibat di timnas tahun berapa? 2010 sampai 2016. Wah, kalau itu zamannya BP. Ada BP, ada Firman, ada Markus, ada Ridwan, ada Bustomi, Gonzales, Kurnia Mega. Nah Bung, biasanya pengalaman mengenai timnas yang cedera itu yang paling sering pemain timnas. Cedera apa, Bung? Ini paling sebenarnya cedera itu yang paling kita pasti bicarakan lutut ya. Tapi buat saya pribadi yang paling menyebalkan itu adalah memar, sesimpel memar. Karena itu nggak bisa diapa-apain. Itu bisa jadi karena benturan. Mau itu kelihatan ada bentuk sepatu di dadanya lah, ada kaki ya. Itu pernah juga ada kelihatan sepatu di dada, poolnya 6 gitu ya. Itu udah tahu pasti mainnya keras ya. Itu paling susah kalau memar. Mengapa? Karena memar tuh nggak bisa diapa-apakan kecuali hanya didinginkan. That's it. Di stretching nggak boleh, digerakkan juga pasti sakit, bisa merusak otot yang lain. Jadi ya harus didiamkan dan that's it. Itu paling menyebalkan karena harus nunggu, harus melihat seberapa cepat tubuh itu memang pulih kembali. Kalau misalnya cedera lutut ya itu juga sering terjadi lutut dengan ankle karena terjadi banyak pivoting di lapangan ya. Nah itu bisa, tapi itu relatif kita udah tahu protokolnya, pelaksanaannya. Oh misalnya meniskusnya kena, ini harus dilakukan, ACL-nya kena, ini dilakukan, ototnya kena, ini yang dilakukan. Jadi itu jauh lebih straightforward. Kelihatannya berat tapi protokolnya sudah ada. Bung, kemarin timnas U19 bintang kita nih Marcelino. Yes. Iya. Waktu lawan Thailand kalau tidak salah ya. Ketarik, Bung. Hamstringnya ya? Hamstringnya itu biasanya kenapa, Bung? Apa karena frekuensi pertandingan yang sering dia terus dipasang sehingga jedah pertandingan satu dengan pertandingan yang lain tidak ada cuma sehari? Apakah karena itu juga? Ini sebenarnya bisa dua kemungkinan ya. Memang kalau kita lihat kemarin pertandingan mereka kan mereka bermain setiap 2 hari sekali ya, 48 jam. Jadi ini recovery-nya memang sangat kurang. Kalau dari sisi sport science-nya memang ini minim sekali dan seharusnya kita lebih banyak rotasi. Tapi ya udahlah, itu masalah teknis dan semua kita nggak bisa atur karena pasti mereka juga ada memiliki tim
apalagi dengan timnya STY, mereka sudah mengetahui persis cara recovery dan seterusnya. Pemain di situ ya. Nah, kalau terjadi dengan Marcelino, misalnya lihat hamstring begitu, itu bisa dua hal. Yang pertama itu pure bad luck. Jadi itu kalau nggak salah waktu itu dia melakukan back heel ya. Betul. Nah itu kan sebenarnya gerakan yang sangat simpel dan sederhana. Nah tapi bisa pada saat itu ototnya capek. Jadi ototnya capek. Jadi pas dia melakukan heel ada sedikit overstretching yang terjadi. Nah overstretching ini bisa triggernya. Jadi kemungkinan besar memang hamstringnya ini hanya prediksi aja, hamstringnya memang udah kecapean, udah kompensasi, tinggal menunggu waktu aja untuk terkena. Kalau misalnya dia sprint ke depan tuh juga bisa kena seperti gitu. Terapi cepatnya kalau itu kita alami sebagai hobi sepak bola, hobi sepeda, atau hobi basket, apa yang kita lakukan terlebih dahulu, Bung? Kalau dalam hamstring seperti begini, yang pasti yang pertama itu di es terlebih dahulu ya. Nah, yang perlu kita ketahui, ini penting banget. Kalau kita mengalami kayak cedera hamstring begitu, satu hal yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan stretching. That's it. Itu udah kayak hukumnya jangan. Mengapa? Karena kan kalau kita membicarakan hamstring kan nama otot. Nah yang terjadi apa hubungannya hamstring dengan stretching, Bu? Nah ini saya jelasin ya. Nah ini kan kalau hamstring kan, kalau terjadi hamstring atau cedera itu kan artinya ototnya terjadi kerobekan mini kan. Jadi katakanlah ini jari saya di sini nih. Ini fake. Nah begitu jadi kerobekan terjadi peregangan di sini. Jadi robekan-robekannya itu yang lobang-lobang di antara jarinya ya. Nah kalau kita stretching dia akan makin merobek. Jadi itu satu hal yang tidak boleh dilakukan pada saat kita mengalami cedera otot. No stretching, itu fix, nggak boleh. Yang boleh dilakukan adalah menggerakkan persendian di sekitarnya. Nah, kalau kita bicarakan hamstring, persendian di sekitarnya itu lutut dan pinggang atau pinggul atau hip ya. Nah, yang kita boleh lakukan ya mobilisasi di situ gerakan, tapi no stretching. Karena itu akan memperparah. Karena semakin tarik, robekannya semakin gede. Karena nggak ada supportnya lagi. Oke, saya ulangi. Pertama ketika itu adalah langsung S. Setelah itu tidak ada stretching. No static stretching. Yang dilakukan adalah bergerak biasa aja. Jadi berjalan. Jadi misalnya berjalan atau apa misalnya dia nendang atau lututnya diayunkan ke depan ke belakang seperti itu, pinggangnya juga. Waktu menangani timnas pernah menangani pemain yang parah banget nggak, Bung? Lumayan sih. Sebut nama nggak apa-apa. Enggak, jangan nama sih, jangan. Apa namanya, kalau yang pernah sih paling repot ya ada pool masuk di kepala, itu pernah. Itu pernah sekali. Pingsan pernah waktu saya main di klub itu pernah. Dia kena lutut di dadanya, kesulitan bernafas, lidahnya ketelan, harus dikeluarkan. Terus habis itu sekitar 5-10 menit lah di lapangan benar-benar untuk nafaskan dia kembali, ngajak dia ngobrol. Yang penting kalau udah kayak gitu mereka nggak boleh pingsan. Jadi ngobrol apa aja deh yang pokoknya keluar dari mulut kita aja harus cerewet lah dengan mereka. Supaya dia sadar gitu ya. Sadar. Ngobrol apa aja, mulai dari pertandingan sampai jenis makanan, mobil, apapun bebas asal kita ngomong terus gitu. Wah, ini penting sekali nih sport friend untuk kita melakukan quick ya, tindakan cepat untuk ketika menghadapi situasi seperti begitu. Tadi dijelaskan oleh Bung Matias. Kesalahan apa, Bung, yang banyak dilakukan oleh atlet nasional? Kesalahan apa yang paling banyak dilakukan oleh atlet nasional sehingga mereka mudah cedera? Kesalahan tuh gimana ya? Kalau rasanya kayak kurang tepat gitu ya. Mungkin sedikit overtired di saat harus istirahat, misalnya harus istirahat. Meremehkan pentingnya tidur. Nah, tidur tuh seringkali diremehkan sebagai bentuk recovery yang paling penting. Kita bisa bicarakan nutrisi, kita bisa bicarakan ice bath, kita bisa bicarakan segala macam bentuk sport science metode. Tapi kalau nggak tidur, sama aja. Sama itu mungkin salah satu yang sering dilakukan lah ya. Ya kan kita nggak tahu apa yang terjadi di kamar kan. Nah itu. Gitu. Kembali lagi ke pribadi masing-masing. Betul. Karena tidurnya kurang, aktivitas di luar itu sehingga membuat dia gampang cedera ketika gitu. Nah, kita bicara olahraga tidak hanya atlet. Atlet begitu cedera mungkin recovery cepat. Tapi nih sekarang nih lagi gairah olahraga nih, Bung Matias. Di jalanan, di gym, semua masyarakat sport antusias sekali. Apalagi udah lepas pandemi nih. Nah, ini yang saya mau tanya nih. Kira-kira bagaimana seorang lah, misalnya saya antisipasi apa supaya saya tidak cedera ketika melakukan aktivitas olahraga? Yang paling sederhana mungkin. Paling sederhana ya, kalau kita baru mau mulai olahraga, kita lakukan apa yang kita bisa terlebih dahulu. Kita mulai dengan itu, jangan melakukan berlebihan.
Misalnya kita jangan melakukan berlebihan. Misalnya kita tidak pernah, kita misalnya nggak pernah berolahraga nih. Iya. Nah kita taunya cuma jalan pagi misalnya. Iya. It's fine, nggak ada yang salah dengan itu karena kan semua dimulai dengan bergerak. Iya. Nah kita mulai dulu dengan jalan pagi. Nah tapi dari situ mulai di convert dulu nih. Wah jalan pagi kayaknya menjadi lebih gampang. Gimana kalau jalan pagi 1 jam, gue jadikan setengah jam tapi jogging ringan. Nggak usah ukuran pace sekian, jarak sekian, nggak usah. Yang penting bisa nggak jogging ringan secara non-stop ya. Non-stop ini penting ya, bukan 100 meter berhenti, 100 meter berhenti nggak, tapi non-stop. Nah itu dimulai dari situ, dikembangkan, jadikan kebiasaan. Setelah itu mulai nih, wah ini nggak challenging lagi. Ditambah kecepatannya. Kecepatan ditambah. Nah kemudian setelah kecepatan ditambah, baru lihat, wah bisa nggak gua hari ini 5 km? Udah, simple dulu. Mulai yang sederhana terlebih dahulu, dimulai pelan-pelan. Nah dari situ kan tubuh mulai seneng nih melakukannya. Karena kan sebenarnya kalau kita hidup aktif, olahraga itu sebenarnya nyandu ke tubuh. Begitu kita misalnya stop 2 minggu ya ini tips dulu ya, kita mulai aja dikasih waktu 2 minggu. 2 minggu, setelah 2 minggu kita berhenti nggak olahraga, pasti tubuh kayak merasa ada yang kurang. Nah itu artinya kita sudah dalam track yang benar nih untuk berolahraga. Jadi kita tambah nih, oke sekarang coba tambahkan strength trainingnya, sekarang coba deh bikinkan sprint sedikit. Nah kita mulai sedikit demi sedikit. Nah setelah itu tentu saja tubuh akan meminta nih kebutuhan. Oke dari kebutuhannya kayaknya kalau cuman cardio aja jalan nggak cukup, harus ada strengthnya sedikit. Nah strength itu nggak berarti kita menggunakan beban-beban yang berat, beban yang ringan aja. Tapi yang penting tubuhnya mendapat sedikit resistance. Nah resistance ini akan menghasilkan otot nantinya. Nah itu otot itu yang kemudian membantu supaya kita nggak terkena cedera. Karena seringkali kita meremehkan juga pentingnya dari strength training gitu kan. Ya, maunya cuma cardio, maunya olahraga, maunya gerak, maunya sepeda, maunya lari. Tapi ototnya nggak pernah dilatih secara terpisah. Nah sedangkan energi itu dihasilkan dari otot. Jadi ototnya ini juga harus dikerjakan sedikit demi sedikit. Nah kemudian kita masuk ke nutrisi, makanan yang tepat apa seperti itu. Pelan-pelan. Bung Matius pernah bilang bahwa sehari itu 30 menit melakukan kita olahraga. Betul. Nah, karena tubuh itu memang sukanya olahraga sebenarnya. Jadi sebenarnya acuannya sebenarnya sangat simpel dari Badan Kesehatan Dunia ya WHO. Itu acuannya kita minimal per orang itu per minggunya 150 menit. Itu batasan. 150 menit is not a lot. Itu dikit banget. Jadi kalau 150 dibagi 7 mungkin ya sekitar berapa? 21, sekian ya. Ya udahlah dapat 21 buletin aja 30 menit. Nah 30 menit kan berarti 210 menit per minggu. Bisa lah setengah jam per hari gitu bisa. Misalnya apa yang dilakukan kalau orang ini di rumah atau di kantor. Nah kan banyak sekarang nih para profesional muda kan ya nggak sempat berolahraga karena mungkin kesibukan. Ya, nggak sempat atau memang tidak disempatkan. Nah, itu kan perbedaannya kan. Sekarang kita hitung nih dalam sehari ya 24 jam. Nah kita 24 jam katakanlah kita memang tidurnya 8 jam per hari. Sisa 16. Terus kerjanya sewajarnya 8 jam ya, 8 jam, masih tinggal 8 jam. Nah 8 jam itu 3 jam anggaplah makan, sisa 5 jam. Nah 5 jam ini kita mau isi dengan apa nih? Nonton Netflix 4 jam? Satu seri ke serial atau kita bilang oke deh gue ngambil waktu, misal di kantor nih, ya udah deh gue keluar di depan, mondar-mandir setengah jam jalan. Yang penting non-stop ya, itu bisa dilakukan. Mondar-mandir naik tangga nih di kantor kami ini kan boleh. Ada tangga juga. Asal nggak berhenti. Yang ini kan lumayan panjang kan misalnya di sini. Bisa lari, muterin, jalan sambil dengarkan podcast misalnya dengan Om Boy gitu. Misalnya kan bisa juga kan. Setengah jam kan lumayan tuh. Nah, itu bisa banget tuh dilakukan. Asal mau aja. Gitu. Itu ya. Yang penting bergerak nonstop. Kalau cuman sekali-sekali berdiri bangun ambil kopi balik lagi. Nah itu bergerak udah bagus tapi itu belum olahraga. Olahraga itu harus melakukan suatu kegiatan non-stop dalam jangka waktu tertentu supaya cardio fitnessnya kita, jantungnya kita, paru-parunya semuanya juga terlatih dengan baik. Konsekuensi kalau orang malas berolahraga, ini kan mungkin banyak tulisan-tulisan, tapi kita ingin dengar dari seorang Bung Matius. Konsekuensinya sebenarnya kan ini lebih ke arah bisa jangka panjang, bisa jangka pendek. Nah ini bisa pertama dari pernafasan. Yang kedua kalau misalnya sakit itu lama banget sembuhnya. Imunitas tubuh itu menurun. Kemudian ketahanan tubuhnya juga. Nah yang paling berbahaya dari sini kalau kita tidak hidup aktif olahraga. Kalau dari tampilan luar mungkin kita bisa lihat, wah kelihatannya bagus nih. Tapi yang di dalam, bagaimana dengan kualitas dari arterinya? Apakah ada penyumbatan misalnya? Karena kalau misal masih muda nggak terlalu nih, tapi kan kalau kita bertambah usia kan, ya di dalamnya juga berusia kan dari sisi arterinya. Ototnya bagaimana nih? Persendiannya apakah ada degenerasi atau enggak? Artinya kualitas dari persendiannya menurun atau tidak?
tulang punggungnya bagaimana atau mulai kerasa kebungkuk. Sesimpel gitu, bangun pagi kok rasanya kaku sekali, nggak gerakan nggak nyaman gitu. Terus sekalinya jalan jauh tiba-tiba capeknya tuh 3 hari misalnya. Nah ini tanda-tanda bahwa tubuh itu nggak fit. Nah itu biasanya, itu halnya untuk awalnya itu udah oke, itu sebenarnya warning buat tubuh nih. Katakanlah kita nggak pernah olahraga, terus weekend yuk kita kemana nih, ke air terjun di Sentul misalnya gitu. Kita jalan ke sana, naik turun sungai Batu, happy the whole day. Terus kita pegel dari Minggu sampai Kamis. Nah ini bisa kan? Nah itu artinya tubuh itu nggak siap. Nah ini harus berhati-hati karena kalau ke depannya ya kita nggak tahu jantungnya bagaimana, otaknya bagaimana, persendiannya bagaimana. Jadi itu memang ada resikonya ke depan. Nah, mungkin kita lihat dalam 2 tahun terakhir di pandemik itu ya, yang tidak fit, nggak olahraga, itu yang paling menderita. Ya, maksudnya dengan penuh respect ya, itu yang biasanya paling menderita. Sedangkan yang udah biasa olahraga, paling rentan mungkin ya. Paling rentan. Bung, soal makanan nutrisi. Kalau atlet jelas dia punya schedule makannya seperti apa, walaupun kadang-kadang juga dilanggar ya. I don't say that. Ini kata orang nih, karena saya juga wawancara dengan banyak kata-kata orang aja ya, anggap aja si A gitu ya. Nah kita nih yang umum ya, soal makanan kita mungkin punya gairah aktivitas olahraga yang bagus, tapi kalau tidak memperhatikan makanan dan juga nutrisi itu kan juga tidak balance, Bung. Betul. Gimana nih? Sebenarnya kalau kita misalnya apalagi di kantor ya, yang penting kita kalau dulu tuh enak tuh 4 sehat 5 sempurna ya, tapi sekarang udah nggak pakai itu lagi kan. Tapi sebenarnya kalau kita makan, kita pakailah acuannya yang ada. Jadi secara makronutriennya ada karbohidrat, ada protein, ada lemak kan. Lemak itu juga penting. Mengapa lemak itu penting? Saya bahas pertama, karena lemak itu membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K. Jadi kalau kita tidak mengkonsumsi itu, penyerapannya juga akan lebih sedikit. Nah ini, tapi lemaknya jangan mikir, wah tunjang gitu, enggak. Bukan ya, itu beda. Maksudnya yang bagus kayak misalnya dari kacang, ikan-ikanan, misalnya begitu, itu sangat bagus. Kemudian dari buah avocado, itu juga sangat oke ya, dan itu sehat. Nah, kemudian kalau kita dari karbohidrat itu kita penting. Mengapa? Karbohidrat itu kan sumber energi. Jadi sebenarnya kalau karbohidrat kan pasti mikirnya nih, wah nasi nih. Nah tapi sebenarnya what's the point ya? Orang bilang gua nggak akan makan nasi. Tapi gitu lihat piringnya isinya bihun, mie, kentang, jagung, ubi, itu kan karbohidrat semua, sama aja. So what's the point? Jadi mendingan kita sebagai kita dari budaya kita orang Indonesia, kalau kita makan nasi ya nggak apa-apa deh makan nasi putih gitu, nggak apa-apa. Nasi putih, nasi merah kalorinya sama, yang membedakan cuma dari seratnya aja, dari kualitasnya aja, satu lebih bagus daripada yang lain. Tapi kalau dari sisi kalori persis sama, putih dan merah. Nah kalau kita kembali ke piringnya, kita anggap aja piringnya bundar, 1/4 ini karbo aja udah to start with. Jadi karbonya seperempat ya. Seperempat itu sekitar 4-5 sendok nasi ya kira-kira. Atau 2 kentang dieng yang kita go local ya Indonesia ya. Kemudian kita baru ambil dari sisi proteinnya. Nah proteinnya boleh setengah nggak apa-apa. Nah itu lauknya. Dan itu nggak mahal kan, Bung? Nggak juga sih, kita di warteg juga bisa. Itu kan memilih, cara kita memilih. Memilih yang kita taruh di piring kita. Itu bisa. Kemudian kemudian dari sisi sayurnya aja. Yang penting kalau makanan sehat piring kita, yang penting ada lebih dari 3 warna ya. Sambal nggak kehitung ya. Yang lebih dari 3 warna, nah itu udah oke, udah sehat. Kembali ke aktivitas fisik. Soal warming up sama pendinginan. Ini saya sering melihat juga bahwa banyak orang yang lalai seperti gitu. Betul. Sebelum melakukan aktivitas olahraga, dia bersepeda, basket, sepak bola, dia kurang, apalagi makin umur ya kalau ada yang tuh. Dan juga pendinginan. Apa pentingnya pemanasan dengan pendinginan? Nah, pemanasan itu sebenarnya persiapannya adalah mempersiapkan tubuh untuk melakukan sebuah aktivitas sesuai dengan olahraganya. Nah, ini kita lakukan simple untuk mempersiapkan persendian kita, mempersiapkan otot kita, menaikkan sedikit dari denyut jantung kita ya kan rendah, kita naikkan sedikit karena kan pas olahraga pasti akan tinggi kan. Dia akan naik. Nah, kita mempersiapkan supaya naiknya juga enak. Jadi nggak ada tuh tiba-tiba dari rendah langsung fluctuate naik tinggi. Nah itu justru bahaya buat ritme jantung. That's why salah satu alasan orang yang main futsal tiba-tiba roboh ya karena dari nggak ngapa-ngapain duduk tiba-tiba sprint. Nah itu kan nggak ada persiapan. Jadi jantungnya dari misalnya
detak jantungnya 60, tiba-tiba langsung 160 tuh naiknya kan cepet kan. Itu lumayan banyak kan. Jadi itu harus kalau pemanasan paling nggak dia udah 90, 100, 110 baru kemudian naiknya. Jadi enak bertahap seperti begitu. Itu penting sekali untuk dilakukan. Bukan untuk mencegah cedera, itu juga bagian penting, tapi lebih untuk mempersiapkan tubuh melakukan sebuah aktivitas. Dan harus sesuai. Nah, contohnya paling simpel nih. Sebagai pelari ya. Nah, kalau kita pelari terus ada yang lihat pemanasannya goyang leher kiri kanan ya nggak ada gunanya, itu nggak sinkron dengan lari. Kita lari kan nggak gini kecuali memang mau lagi selfie gitu kan. Jadi memang harus sesuai. Kalau kita misalnya main futsal ya berarti pemanasannya harus eksplosif. Bulu tangkis juga harus eksplosif. Loncat kiri kanan, persiapan join kan kalau pivotingnya banyak ke depan belakang, itu harus dipersiapkan betul-betul. Jadi kita kenali gerakan olahraga kita. Nah itu yang dilakukan untuk pemanasan. Jadi nggak sekedar hanya stretching kaki, tapi kita main volley gitu, tidak terlalu sesuai. Kalau pendinginan? Pendinginan sebenarnya kebalikan dari pemanasan, persis sama, dari tinggi kita turunkan secara pelan-pelan. Jadi aktivitasnya kita mulai di mana kita berhenti dari olahraga kita bawa gerakannya pelan-pelan menurun. Jadi konsekuensi tidak melakukan pendinginan apa? Konsekuensi tidak melakukan pendinginan sama. Kalau tadi kalau warming up itu heart rate-nya dari bawah ke atas mendadak, ini tiba-tiba plup berhenti gitu. Jadi kalau misalnya sekali lagi kalau misalnya katakan kita berlari setelah garis finish plop kita matikan jam kita, jangan langsung berhenti berlari, tapi misalnya lari dulu lah ringan 100 meter terus berjalan sedikit baru kemudian duduk. Olahraga lain demikian juga. Misalnya kita lihat sepak bola kalau selesai pertandingan peluit panjang mereka nggak langsung berdiri duduk, mereka pasti jalan. Biasanya kan gampang kan salaman pemain lawan, tapi salah satu bentuk simple dari cooling down. Nah, Bung Matias kan sekarang juga menangani personal training dengan beberapa orang lah ya. Betul. Ya, dia bukan atlet, tapi dia mungkin pengen mengubah pola hidupnya dan juga menurunkan berat badan dan sebagainya. Biasanya cedera lagi nih. Cedera apa yang mereka alami biasanya kalau lagi latihan seperti begitu? Biasanya kalau kita olahraga, satu hal, cedera is part of it. Tubuh itu cedera itu udah normal. Tapi itu bukan berarti sesuatu yang salah. Itu artinya rata-rata kalau baru mulai olahraga terus ada sakit kiri kanan, lutut, tulang kering, ankle, dada dan seterusnya, itu karena bagian tubuh tersebut jarang dilatih atau tidak pernah digunakan sehingga begitu dimulai olahraga mulai kerasa nggak nyaman nih. Nah itu artinya bagian tersebut akan dilatih terlebih dahulu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sama sekali. Justru kalau saya melihat ada orang yang cedera malah happy. Oh itu bagian itu yang harus dilatih. Jadi bukan berarti berhenti total. Jadi pergerakannya, oh mengapa dia cedera nih? Oh ternyata pergerakannya karena peletakan kakinya kurang baik. Itu harus postur harus dibetulkan. Peletakan kakinya, ototnya dikuatkan. Nah setelah itu beres, biasanya muncul yang lain nih. Di bagian mana lagi yang dibetulkan lagi. Jadi gitu ya. sebenarnya kita selalu level up jadi dari sisi itu. Wow. Gitu. Aku pengen kita peragakan sedikit ya, sport friend, bagaimana stretching yang paling ringan saja, yang paling ringan tapi sangat bermanfaat, bisa dilakukan oleh semua orang. Siap. Mungkin ya. Oke, jadi sangat simpel. Kalau kita berolahraga kan kita pasti berdiri kan, mau itu lari, mau itu sepeda, mau itu bulu tangkis, badminton, bola pasti berdiri. Jadi kita mulai warming up itu selalu dengan posisi berdiri. Jadi kita mulai yang penting yang pertama kita dari postur tubuhnya aja. Nah sekarang kita lihat nih kaki kita kedua ini, nah ini harus sejajar dengan bahu. Jadi bahu kita berbeda-beda. Pokoknya dua kaki ini sejajar ya. Nah ini kelihatan nggak kakinya di sini? Nah ini kalau kakinya begini, nah ini harus kita fix ini, harus kita ubah sedikit. Nah posisi kakinya ini yang ujung jari harus jam 12, tumitnya harus jam 6. Nah oke. Di sini. Tumitnya diangkat, ya dikit lagi, tumitnya oke. Cuman jempolnya ini juga, alright. Nah ini ditahan, nah ini lurus. Mengapa? Karena lurus jadi kita seimbang. Seimbang. Sekarang lutut kita bawa keluar, jadi kita putar dari pinggang. Terlalu ke bawah, jadi nggak squat, hanya diputar keluar aja. Oh gitu ya. Oke, tahan, taruh keluar. Nah sekarang dari posisi ini posisi dari postur kita. Mungkin membuat dia merasa mungkin ada bagian nggak nyaman nih. Iya. Nggak nyaman itu bagian nggak nyamannya itu mulai kita akan latih. Entah itu beda-beda. Bisa di bawah kaki, bisa di sini, bisa di sini. Nah itu bagian yang nanti harus diperbaiki. Jadi kita tahu nih itu akan latihannya ke sana. Tapi kalau dari warming up, kita yang pasti kita kembali dengan posisi ini dan kita mulai dulu aja kita berjalan kita simple. Nah kita lakukan ini berlaku buat semua cabang ya. Semua cabang. Jadi kita pertama ini lututnya bergerak, pinggangnya bergerak, kemudian baru kita masuk bisa lebih panjang, kemudian baru, nah tuh lihat kaki kanannya udah
kakinya sudah berputar. Nah ini harus kita jaga. Jadi sebenarnya dari warming up terlebih dahulu, ini sudah kita lihat kalau tadi kita bicarakan untuk melihat bagaimana cedera atau enggak, langsung kelihatan bahwa itu yang harus diubah. Jadi udah titik 1 kaki. Jadi potensi cedera kakinya kalau misalnya lari bisa kena shin splints misalnya, bisa kena lutut karena posisinya udah keluar. Otomatis pada olahraga dia akan malah keluar. Jadi warming up itu bukan hanya sekedar ini, kita melihat juga dari posisi tubuh. Oke, Bung Matias, kenapa memilih sekolah fisioterapi dan pilihnya Utrecht lagi? Mungkin buat informasi yang lain ya pengen ini itu. Sebenarnya pertanyaan sangat menarik. Mungkin teman-teman juga banyak nggak tahu ya. Jadi sebenarnya saya tuh waktu ketika lulus SMA cuman tahu tuh 3 profesi yang ada itu cuman ada waktu itu dokter, pengacara dan pilot. That's it, nggak ada yang lain. Itu aja kan. Tapi waktu itu memang nggak ada ketertarik. Saya memang dari kecil hobinya olahraga, main bola, bulu tangkis, basket dan seterusnya. Mau ambil kuliah jurusan HI, Foreign Affairs. Tetapi waktu itu memang karena kebetulan dengan kondisi waktu itu akhir 90-an ya, akhirnya saya pindah ke Belfast. Nah di sana bermain dengan liga bola, jadi liga gereja gitu namanya, liga amatir, Sunday League ya. Nah itu main di situ, bermain bola. Sembari saya kuliah hal yang lain, jadi lebih ke arah youth dan training segala macam. Jadi mengambil udah di situ. Nah pada saat saya bermain bola di situ ada tuh namanya strength and conditioning coach ya, merangkap sebagai visio di tim Liga Sunday kita. Nah saya melihatnya tertarik banget dengan kerjaannya dia karena dia kan melatih fisik, dia memperbaiki orang cedera, trainingnya menyenangkan. Saya pikir wah ini kayaknya menjadi pekerjaan yang menarik nih, hobi dijadiin kerjaan. Nah akhirnya saya ngomong lama dengan dia. Nah kemudian karena waktu masih di Irlandia ya nyarinya memang Inggris atau Irlandia. Tapi dia bilang gini, dia bilang kebetulan dia tahu, dia bilang kalau untuk visio dia bilang di Eropa yang paling bagus tuh di Belanda. Dia bilang, jadi memang pada saat itu memang ada 3, Australia, Kanada, dan Belanda. Itu top 3 dari physical therapist. Wow. Untuk dari sisi educationsnya ya. Bukan Amerika ya? Bukan, Kanada. Kanada sangat bagus waktu itu, bukan Amerika. Amerika lebih ke arah chiropractor kan. Oke. Nah, jadi berangkatlah saya ke Belanda di situ mencari kuliah yang ada ya. Saya tahu memang ada Amsterdam dan ada Utrecht. Nah, karena Universitas Utrecht. Nah, kebetulan di situ ada open day. Jadi saya ikut dong open day-nya. Saya ngobrol sama sekolahnya. Terus mereka bilang, where are you from? Saya bilang dari Indonesia. Terus mereka bilang, oh SMA. Ya udah, katanya kalau masuk sini pada saat itu masih mudah, dibilang terjemahkan aja ijazah SMA-mu ke bahasa Belanda. Dicap sama kedutaan besar Indonesia di sana. Kemudian karena saya udah kuliah di Inggris, itu menjadi bonus poinnya kan. Kalau mau tinggal masuk bulan September, bahasa Belanda nggak apa-apa, nggak bisa dulu. Tahun pertama untuk mahasiswa asing diberikan pelajaran bahasa Belanda. Ya udah, saya mulai dari situ. Berapa tahun itu? 4 tahun untuk S1 dan 2 tahun untuk S2. Jadi ada spesialisasinya untuk bidang olahraga, strength conditioning dan sport fisionya. Jadi Anda S1 dan S2 juga? Betul. Wow. Lalu apa yang belum Anda capai di masa mendatang terkait dunia fisioterapis, sport fisioterapi? Wah, kayaknya kalau dunia sport tuh pasti evolve ya, pasti berkembang terus menerus ya. Kita lihat aja yang kedepannya bagaimana. Yang pasti kita harus bisa menciptakan sebuah kondisi fisik secara seefisien mungkin, sesuai dengan konteks yang ada. Dan nggak boleh asal-asalan. Kita ada prosesnya dalam pelatihan. Jadi untuk secara instan nggak bisa, harus ada proses. Jadi kalau sekarang saya memang kombinasi dengan waktu itu dengan youth ya, memang lebih suka ke arah sana. Jadi pengembangan bisa membantu mereka untuk level up, untuk naik ke level berikutnya. Untuk di tanah air di Indonesia? Untuk di tanah air ini baru kemarin ikut dengan SEA Games. Jadi ya kita lihat bisa berikan yang terbaik untuk negara ini. You never know. Wow. Oh, sudah berkeluarga ya? Sudah berkeluarga. Istri musisi, suaminya fisioterapis. Oh, itu kombinasi yang menarik ini. Jam kerja beda. Saya anak subuh, dia anak malam. Oke. Wow, kita dapat insight yang sangat dahsyat pada hari ini, Sport Friend. Sebelum kita tutup, saya ada pesanan dari teman-teman, quick question rupanya. Ada quick question buat Anda rupanya. Oke. Anda langsung jawab saja. Pertanyaan menarik nih. Evan Dimas atau Egy Maulana? Evan Dimas. Tinggal di Malang atau mau di Jakarta? Malang. Bakso Malang atau makaroni? Selalu Malang dong bakso. AEK Amsterdam atau FC Utrecht? Utrecht. Kuning hitam ya?
merah dong. Merah, merah. Ya. Sophia Lajuba atau Ariel Tatum. Olivia Latu putih. Jadi bintang film atau fisioterapis? Kombinasi. Boleh nggak? Tiga film. Matias bermain 3 film. Ya, 3 film ya. Tunggu sebentar. Soekarno, Tendangan dari Langit. Masa lupa sih? Aku Cinta Kamu juga ada. Repot ya. Wah. Terakhir, kalau saya jadi ketua umum PSSI, apa yang saya ingin lakukan pertama? Waduh, ini bahaya ini. Fokus di usia muda, mendirikan Akademi Sepak Bola di Indonesia, SSB, yang ada hubungannya dengan akademik. Jadi pemain-pemain kita harus wajib sekolah, edukasi itu penting. Karena kalau di sini penting, di lapangan juga pasti bisa. Saya setuju dengan itu. Bung Matias, thank you. Sama-sama dengan hati Om Boy. Untuk kehadiran pada siang hari ini, singkat tapi begitu banyak yang kita dapatkan, dan saya percaya para sport fans di rumah yang nanti nonton dialog kita ini dapat masukan yang luar biasa. Yes. Ya. Sekali lagi Semoga thank you. Bermanfaat. Semoga bermanfaat. Salam juga buat keluarga. Terima kasih sport friend untuk perhatiannya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Keep sporty, stay healthy. God bless you all. Yes.